Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang sistem pembinaan dan pengawasan bank syariah. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Afrik Yunari MH yang telah membimbing kami dalam mata kuliah hukum perbankan syariah ini. Ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada teman-teman yang akan menyimak materi yang akan kami sampaikan. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 3 anggota, yakni yang pertama saya sendiri Husni Nurmaliha dengan NIM 2051020100092. Yang kedua M. Ashraf Maulidi dengan NIM 2051020100007. Yang ketiga Muhfadli Iza Alfi dengan NIM 2051020100027. Baik, selanjutnya materi yang akan kami sampaikan yakni sistem pembinaan dan pengawasan bank syariah. Subbab yang akan kami bahas yakni yang pertama, pengaturan pembinaan dan pengawasan bank syariah menurut Undang-Undang Bank Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Ashraf. Yang kedua, pengaturan pembinaan dan pengawasan bank syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah yang akan disampaikan oleh Saudara Fadli. Yang ketiga, pengaturan pembinaan dan pengawasan bank syariah menurut Undang-Undang Perbankan yang akan disampaikan sendiri oleh saya. Yang keempat, pengaturan pembinaan dan pengawasan bank syariah menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang akan disampaikan oleh Saudara Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2 Pembahasan 2.1 Pengaturan pembinaan dan pengawasan bank syariah menurut Undang-Undang BI. Pada dasarnya, pengaturan dan pengawasan bank syariah dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat dan sesuai dengan ajaran Islam. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan perbankan yang membuat prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengaturan pembinaan dan pengawasan bank syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah RI dan disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Presiden. Yang dimaksud perbankan syariah oleh undang-undang ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pembinaan dan pengawasan bank syariah dan undang-undang syariah dilakukan oleh Bank Indonesia. Selain itu Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk pada bank syariah dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi bank syariah serta mengawasi kegiatan bank syariah
agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan tidak hanya dari sisi kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dari sisi prinsip syariah yang dijalankannya. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah mengadakan analisis operasional bank syariah dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut, yang pada akhirnya Dewan Pengawas Syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Direksi Komisaris Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Peran Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah benar-benar harus dioptimalkan. Antara lain, kualifikasi pengangkatan Dewan Pengawas Syariah harus diperketat melalui proses yang lebih selektif agar dipilih Dewan Pengawas Syariah yang mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dan undang-undang syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islam, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan undang-undang syariah. Berikut pelaksanaan tugas pengawas Bank Indonesia. A. Memeriksa dan mengambil data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank-bank syariah. B. Memeriksa dan mengambil data atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank syariah. C. Memerintahkan bank syariah melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. Untuk itu, bank syariah dan undang-undang syariah wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Bank syariah dan undang-undang syariah atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank syariah dan undang-undang syariah yang bersangkutan. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yakni yang nomor 3, pengaturan pembinaan dan pengawasan bank syariah menurut Undang-Undang Perbankan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi landasan hukum yang menguatkan eksistensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagai landasan hukum pertama bagi perbankan syariah yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dalam memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Selanjutnya yakni 2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka pengawasan perbankan syariah yang semula menjadi wewenang BI beralih ke OJK. Dengan demikian, lembaga pengaturan dan pengembangan perbankan syariah juga beralih dari BI ke OJK. Komite Perbankan Syariah (KPS) dan oleh OJK diubah dan diperluas menjadi Komite Pengembang Jasa Keuangan Syariah (KPJKS). Untuk itu dibutuhkan kerjasama koordinasi yang baik antara BI dan OJK.
Sementara pengawasan dari syariah tetap dilakukan oleh DSN, MUI, dan di tingkat LKS dan DPS sebagai perpanjangan tangan DSN, MUI. Sebab fatwa yang dikeluarkan DSN, MUI tetap berlaku serta aturan yang dikeluarkan BI baik berupa PBI maupun SEBI tetap menjadi payung hukum pengawasan bank syariah oleh DPS tetap berlaku. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK merupakan lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan sektor perbankan, baik itu bank konvensional ataupun syariah. Wewenang OJK di sektor perbankan yakni A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. 2. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk, hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas. 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. 3. Sistem informasi debitur. 4. Pengujian kredit. 5. Standar akuntansi bank. C. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi 1. Manajemen risiko. 2. Tata kelola bank. 3. Prinsip mengenai nasabah. 4. Pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Dan D. Pemeriksaan bank. Alhamdulillah, materi yang kami sampaikan telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami sadar bahwa apa yang kami sampaikan masih jauh dari kata sempurna dan masih perlu memperbaiki kembali ke depannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa'af wa minkum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.